Saya Ari, panggilan Ari, nama asli Nutula Jawahari. Mas-mas kantoran biasa kerjanya, bagian penerjemahan. Terus tapi punya hobi jalan-jalan, jadi senang banget jalan-jalan dari dulu. Nah, udah ke berbagai tempat, tapi paling sering dan paling selalu pengen balik itu ke Jepang. Karena entah kenapa tuh experience-nya tuh seru banget, terus unik banget, banyak yang bisa diceritain. Jadi tuh Jepang itu memorable banget lah dibanding yang lain. Kalau secara personal itu pertama kali aja saya ke Jepang itu kan sekitar tahun 2016 ya. Dan itu tuh udah seru banget karena pertama kali mendarat semuanya udah jelas ya. Di sana itu semua petunjuk jelas. Kita datang di bandara itu sudah ada tourism information. Kita nyampe di situ dan si Mbak itu udah jelas menjelaskannya dengan sangat rinci ya. Ini beserta brosur-brosurnya, beserta harus ngapain dulu udah jelas banget. Jadi beda banget dengan kalau kita ke tempat-tempat yang lain ya. Seringkali kita tanpa riset atau tanpa browsing pun akan susah gitu. Nah, di Jepang itu keramahan itu sudah dimulai sejak dari di bandara. Jadi mbak-mbaknya yang menjelaskan juga enak. Terus kalau kita tanya ke semua orang pun dia, walaupun dia nggak bisa bahasa Inggris, dia akan menunjukkan dengan gestur kemana kira-kira apa. Kita sebutin tempatnya, nama tempatnya, dia akan menunjuk arah kemana dan harus kemana. Jadi seramah itu Jepang. Pengalaman pertama kali bersentuhan dengan orang-orang Jepang ya, dan itu seru, beda banget. Untungnya ya zaman sekarang itu kan teknologi internet dan smartphone itu udah secanggih itu ya. Jadi kalau ada tempat-tempat tertentu atau kita pengen ke suatu tempat dan kita nggak tahu arah dan segala macam, kita bisa tunjukkan lewat dari browsingan kita di Google. Karena biasanya di browsingan di Google itu akan ada nama tempatnya, bahkan ada huruf-huruf Jepangnya kan. Tinggal tunjukkan ke orang itu, dia akan langsung ngerti dan pasti akan helpful banget. Dia akan ngebantu kita langsung. Entah itu nunjukin jalan, bahkan seringnya kalau masih di lokasi yang sama di sekitar situ, dia akan mengantar kita ke sana. Itu sangat Jepang banget. Jadi ketika dia umpamanya punya toko, ada 2 orang di situ, terus kita tanya arah ke orang-orang di sana kan, dia akan menyerahkan tokonya ke 1 orang dan dia nemenin kita sampai ke lokasi itu. Mungkin beda 2 blok, beda 2 tikungan aja, itu dia bisa nganterin. Bahkan kan kita nggak kenal sebelumnya sama dia ya. Nah, itu contoh lain dari keramahan mereka juga. Nah, umumnya, alhamdulillahnya sekarang itu kalau di atas tahun 2010 ya, hampir semua tempat sign rambu dan petunjuk itu, hampir semua ada tulisan Latinnya. Termasuk tempat, termasuk arah, belok kanan, belok kirinya, dan biasanya tuh mereka lengkap sekali. Jadi tuh sebenarnya tanpa maunya kita backpackeran sendiri gitu ya, tanpa ada temen atau ada guide di Jepangnya sendiri, itu sudah sangat-sangat cukup dan nggak akan nyasar-nyasar banget. Mereka sudah lengkap, tulisan Latin sudah hampir ada di semua tempat, bahkan di kota-kota kecil. Yang pertama jelas yang tadi udah dibahas ya, tentang keramahan Jepangnya. Meskipun kita nggak kenal, mereka akan selalu sangat ingin membantu ya. 1, terus kedua, keamanan. Saya itu paling sering atau suka banget jalan-jalan malam hari. Malam hari itu hitungannya udah bener-bener dini hari ya, jam 1, jam 2, keluaran malam-malam itu bener-bener terasa aman. Jadi itu kita nggak khawatir nanti kita akan ada kejahatan apa, terus kita ditodong atau kita diancam orang. Itu nyaris-nyaris nggak ada. Bahkan mungkin sampai kalau mau jalan sampai subuh juga it's okay. 2 itu, terus 3 mereka sangat menghargai turis yang datang gitu. Jadi mereka merasa juga turis itu kan juga membantu ekonomi mereka juga ya. Jadi kita kalau makan di manapun, mereka juga akan tetap ramah, tetap menunjukkan ini kan, antusiasme mereka terhadap turis ya. Dan itu pun juga balik lagi ke gestur kita ya. Kalau kita gesturnya asik sih, mereka juga bakal asik juga. Intinya kan pembawaan diri itu juga penting. Dan mereka sangat welcome dengan itu.